Jalan Pulang itu memiliki elemen cerita yang cukup relate. Jalan Pulang ini menurut saya bukan cuma sekedar horor, tapi ini tentang ibu dan anak, tentang keluarga. Hai, saya Luna Maya. Di sini saya berperan sebagai Lastini. Karena karakternya menarik dan cerita ini juga menarik ya, karena kebanyakan kalau film horor itu berpusat pada satu tempat, tapi kalau ini bisa dibilang sebenarnya road movie. Jadi perjalanan untuk menyembuhkan anak Lastini sih. Jadi perjalanannya inilah yang membuat itu menjadi beda dan menarik. Karena Jalan Pulang ini kan punya ritual dengan beberapa background culture. Ada Sunda, ada Jawa, bahkan ada Hindu. Karena setiap ritual memiliki tata cara yang berbeda, memiliki pedoman yang berbeda. Itu kita coba buat terapkan di film Jalan Pulang untuk memberikan warna-warna sendiri sebagai film horor. Halo, nama aku Taskia Namia, aku berperan sebagai Lia. Kenapa aku tertarik memainkan tokoh Lia di film Jalan Pulang? Dia jadi psikolog itu juga bukan karena atas kemauannya sendiri, tapi juga ada terdoronglah hati dia untuk membantu Arum gitu. Halo semuanya, aku Saskia Chadwick dan aku berperan sebagai Arum. Kalau wataknya Arum sih yang aku bikin dan aku baca ya, dia itu berbeda kan dari anak-anak SMA pada umumnya. Teman-temannya dia tuh ngelihat dia aneh, jadi mungkin dia agak nggak percaya diri. Dia itu she has a low self esteem. I feel like the only thing she wants itu buat jadi anak normal, just to be a normal person aja gitu. Tapi kenyataannya dia tidak bisa begitu. Dan juga tantangan untuk memerankan Arum itu mungkin di scene-scene itunya, di scene-scene menyeramkannya itu lumayan menantang banget sih buat aku karena aku belum pernah sebelumnya. Halo, aku Rafan dan di film ini aku sebagai Rama. Karakter Rama ini dia tuh orangnya yang penyayang, terus habis itu selalu seneng. Walaupun kayak kakaknya selalu jahatin Rama, tapi Rama tetap sayang sama kakaknya gitu. Saya selalu percaya kalau skenario itu mencari pemainnya sendiri. Sampai akhirnya kita dapat komposisi yang menurut saya sangat terbaik. Marsinah diperankan Sarefa Danis itu adalah wajah pertama yang ada di kepala saya ketika saya nulis, dan saya senang banget Sarefa bisa berpartisipasi sebagai Marsinah. Halo, nama saya Syarifah Danish. Di film Jalan Pulang ini saya berperan sebagai Marsinah. Yang pertama, Marsinah sebagai seorang manusia, dia itu karakternya karakter yang nerimo aja sebenarnya. Dia perempuan yang sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa, jadi dia ya udah ikut aja. Terus sampai di satu titik dia juga sebenarnya bisa dibilang apa ya, direndahkan lah ya, direndahkan karena posisinya dia sebagai bukan siapa-siapa yang dia harus nerima aja. Akhirnya buat dia tuh menjadi hal yang sangat menyakitkan sampai akhir, dan hidupnya tuh bisa dibilang menyakitkan dan menyedihkan gitu. Hai, ini Marsina. Marsina hari ini take-nya bunuh diri. Ya adegannya cukup cukup depresi. Tapi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Semoga ini masih ada beberapa shot lagi, tapi tadi aman dan terkendali. Dan karakter satu lagi untuk hantunya sih, karakter Marsinah ya, dia adalah karakter hantu yang penuh dengan dendam. Dan berikutnya Lastini Kaluna Maya yang sangat luar biasa menjadi seorang ibu yang bisa membuat kita tuh merasa iba sekaligus juga kasihan sama dia, empati kepada seorang ibu itu. Dan juga Saskia yang di sini mainnya top notch banget sih. Ya kita ada reading ya, ada proses reading, dan aku juga bisa dibilang pada saat membaca, membayangkan dan berimajinasi tokoh Lastini ini seperti seseorang yang bertahun-tahun mencoba menyelamatkan anaknya yang dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Dia adalah seorang ibu yang tangguh, yang bisa dibilang cukup pemberani dan cukup punya semangat juang yang tinggi, dan semua apa yang dilakukan hanya untuk anaknya, karena memang tragedi yang terjadi di keluarganya itu membuat dia bingung juga gitu. Sebagai seorang ibu ya, rata-rata perjuangan seorang ibu untuk anaknya pasti kan
selalu besar dan itulah yang dinamakan unconditional love. Kalau karakter Lia sendiri, bagaimana Lia harus berpikir sangat berbeda dibandingkan yang lainnya. Kalau yang lainnya di sini contohnya kayak Lastini berpikir yang berbau klinik, ke dukun gitu. Nah si Lianya itu tuh harus yang matahin pemikirannya Lastini gitu. Sebenarnya ini tuh lebih ke juga psikologis kali ya, karena ada beberapa hal yang kayak seperti Teteh gitu. Teteh itu psikolog, dia percaya kalau misalnya apa yang dialamin sama Arum itu bukan mistis, bukan yang serem-serem kayak gitu, itu tuh medis gitu. Dia tuh masih optimis kalau Arum ini mempunyai keanehan itu karena psikolognya gitu, karena psikisnya dia gitu, bukan karena hal-hal yang berbau perdukunan gitu. Jadi menurutku karena horor psikologi ini di Jalan Pulang itu kerasa banget, jadi itu yang membedakan film ini dan film-film lainnya. Jadi memang seorang ibu yang pantang menyerah lah, dan apapun dilakukan buat keluarganya, dan dia hanya ingin anaknya bisa sembuh dan bisa kembali normal. Jadi perjuangan seorang ibu itu yang coba dihadirkan di sini. Apalagi? Lu ngapain di sini? Oh. Akhirnya ada retake lagi. Nih, kalau mau tahu retake itu karena siapa? Sini loh. Nih, manusianya. Udah susah-susah adegan kita diulang cuma karena dia, seseorang. Saya Kiki Narendra, saya di sini berperan sebagai Rustaman. Sebenarnya ini kan ceritanya tuh tentang beberapa dukun gitu ya. Dan kebetulan karakter saya ini karakter Sunda. Si paling Sunda banget nih saya, Pak. Orang Jawa gitu disuruh Sunda gitu. Tapi buat saya justru itu tantangannya gitu. Iya, karakter Rustaman itu salah satu dukun di cerita ini gitu. Dia memang dukun ilmu hitam. Memang terlihat bahwa Rustaman orangnya ramah, baik, tapi ternyata dia menjalankan ritual dengan membunuh beberapa orang. Kemudian dia mengubur untuk menambah kekuatannya. Dan di sini dia melihat karakter tokoh Marsinah ini sebagai salah satu alat dia untuk menambah kekuatannya menjadi lebih dijaya lagi. Aku Ruth Marini, aku berperan sebagai Ruhana. Ruhana itu sosoknya tenang, dia mampu bersinergi dengan alam, kemampuan dia untuk tetap menjadi pribadi yang kukuh, yang spiritual, itu tampak gitu loh. Dari fisiknya, kemudian cara dia berbicara, seperti itu. Kematangan Ruhana itu yang tantangan sih buat saya. Saya Cetul Leather Art. Di sini saya berperan sebagai salah satu dukun, Mbah Derajat. Karakter dari Mbah Derajat ini cukup kuat sebagai seorang dukun. Karena yang Mbah Derajat ini juga menjadi masa lalu dari almarhum Surya, suami Lastini. Jadi dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Lastini ini. Mbah Derajat ini dia juga seperti memiliki hutang budi dengan Surya, almarhum suami dari Lastini. Dan karena hutang budi ini, Mbah Derajat itu juga ya totalitas lah dia untuk membantu keluarga ini. Oke, nama saya Sugiwo Tejo, berperan di film ini sebagai Subagir. Dia seorang spiritual yang tidak kelihatan bahwa dia spiritualis. Dia mencintai Marsina, walaupun tidak kelihatan bahwa dia mencintai Marsina. Ini berbeda dengan film-film horor yang pernah saya mainkan, yang rata-rata dari awal sendiri saya sudah kelihatan horornya. Segala hal yang menyangkut keaslian Syekh Subagir ini tidak dimunculkan dari awal. Apalagi Syekh Subagir muda yang diperankan oleh orang lain, yang tidak ada kesan bahwa dia punya kecenderungan negatif. Membayangkan orang-orang atau Lastini atau siapapun yang mengalami kejadian ini pasti sangat sangat melelahkan dan sangat bingung. Kebingungan itu adalah yang kerap terjadi gitu. Aku aja sebagai Luna tuh melihat hal ini tuh bingung gimana yang ngalamin.
harus kayak gimana, pergi kemana, apakah bantuan si A dan si B ini bisa membuat semuanya jadi lebih baik, kalaupun tidak jadi lebih bingung lagi harus ngapain gitu. Hai, kita habis take scene 95, udah almost end of the movie, jadi udah ending scene. Seru ya? Seru banget tapi panas banget. Itu Arum kenapa mukanya? Iya tuh ngapain gue datang kalau gitu? Hai. Scene yang mana yang paling berkesan? Di Savana deh, yang sama keluarga Lastini. Sangat emosional karena pas lagi pembuatan, pas lagi reading pun nangisnya parah banget gitu. Karena kan itu baru kayak semua kebenaran yang tadinya ditutupin dari Lia, akhirnya Lia tahu gitu. Sejujurnya sih kalau buat aku semua scene yang ada ibu, teteh, dan adik itu berkesan banget buat aku karena Kak Luna, Kak Taskia, dan adik Rafan tuh mereka bikin syutingan kita dan scene-scene kita tuh seru banget, selalu ada ketawanya, selalu ada bercandanya. Jadi menurutku scene-scene yang bareng keluarga yang paling berkesan buatku. Ini kita emang lagi mau nonton konser, ceritanya kita lagi di Java MyFi. Hah? Kita lagi di Jogja Festival. Kita akan melihat banyak hiburan. Iya, yang disponsori oleh PS Media. Iya. Taskia dan Saskia. Kia. Tuh, dukungannya. Ayo dong, disupport dong. Kita kan baru dengar. Oke. Karena kalau bilang Taskia ya baru kita Kia. Kia. Begitulah teman-teman. Ada satu scene yang dia tuh adalah scene 15 yang aku tuh diputer-puter sama gelas putar. Halo Rama. Ya, halo. Kita mau teksin apa nih? Hah? Mau teksin apa? Scene aku diputer-puter gelas putar itu yang kecepetan. Kecepatan. Ya. Oke. Gara-gara Karin. Tuh, ada langsung duduk situ, Dok. Hah? Yang kenceng banget, jadi aku tuh mual, pusing, sampai aku muntah-muntah tadi, gitu. Scene yang berkesan buat aku, ini scene dimana bisa dibilang balik ke rumah masa lalu Lastini, ya, rumah kecilnya dia. Dan di situ dia masuk dan dia bisa melihat Lastini kecil itu seperti apa. Itu berkesan sekali karena kita sebagai manusia kalau kita balik ke rumah lama kita atau kita balik ke tempat awal di mana kita dibesarkan, pasti kita punya memory lane gitu. Kita berjalan di suatu memori yang mengingatkan kita kepada keluarga kita, orang tua kita, atau bahkan kita kecil gitu. Dan itu cukup membuat aku terharu sih. Nama saya Teguh Rifnu Wikana. Di film Jalan Pulang ini saya berperan sebagai Jatmiko. Jatmiko itu adalah seorang saudagar kaya raya. Di desa itu tidak ada yang lebih kaya daripada keluarga Jatmiko. Saya memiliki istri bernama Ranti dan kami memiliki seorang anak. Dan anak saya bernama Lastini. Kesulitan memainkan peran ini sebenarnya bagaimana kita menghadirkan nuansa atau situasi di tahun itu, di mana cara pola tubuh, pola bahasa itu berbeda gitu. Dan itu kesulitannya itu bukan hanya pada aku sebagai aktor yang memainkan, tapi bagaimana koneksi antara satu tokoh dengan yang lainnya itu bisa bersamaan membangun situasi di tahun itu. Menurut aku nonton film itu, film apapun adalah suatu journey ya, dimana kita bisa belajar tentang apa sih, belajar tentang manusia, belajar tentang fenomena, belajar tentang arti kehidupan. Jadi banyak banget yang bisa didapat dari menonton film gitu. Harapannya tentu ditonton ya, itu yang paling utama. Karena Jalan Pulangnya saya buat dari hati, dari nulis juga,
Dan saya punya harapan rasa-rasa yang saya tulis dan saya visualisasikan menjadi gambar ini bisa sampai ke penonton. Tentu bukan cuma sekedar nakut-nakutin, tapi juga ada cerita yang ingin disampaikan di sana. Ada tentang perjalanan seorang ibu untuk anaknya, tentang seorang anak yang ingin membakti kepada ibunya, dan tentang hukum karma yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik di setiap langkah kita. Gitu. Zero Point itu selalu membuat karya-karya yang bagus gitu. Apalagi ketika saya dengar dia pertama kali menyutradarai, umumnya orang yang pertama kali menyutradarai itu dia akan memberikan jiwa dan raganya untuk karyanya gitu. Umumnya begitu. Kemudian Leo Pictures, ini adalah salah satu PH baru yang baru muncul di Indonesia yang sudah membuat karya-karya yang dahsyat menurut saya, dan betulan juga ownernya juga emang sudah berpuluh tahun bergerak di bidang perfilman juga sebagai agensi dulunya gitu. Jadi dia sudah paham seluk-beluk perfilman, dia sudah paham apa yang dibutuhkan oleh penonton, dibutuhkan oleh aktor dan lain-lain, kru dan lain-lain, dia cukup menguasai itu. Makanya ternyata emang kebiasaannya Leo ini selalu mengumpulkan aktor-aktor terbaik tentunya. Ketika saya dengar di situ ada Luna Maya, ada Taskia, kemudian ada Kiki Narendra, dan semuanya yang kumpul di situ itu yang membuat saya wah ini bakal keren gitu. Pesan dalam film Jalan Pulang, karena ini berbicara tentang karma yang bisa boleh percaya boleh tidak, tapi kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik, karena percayalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, semesta juga akan mengembalikan hal positif kepada kita. Itu Jalan Pulang. Yang ini ada plot twist. Selanjutnya saya nggak mau bocorkan di sini saja, lihat di bioskop.